Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yayu Fitriyatul Fuadah, kelas 1C dengan NIM E1R022133. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam memenuhi tugas pendidikan Pancasila yang telah diberikan, saya mengangkat judul Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Apakah nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan dalam praktik penyelenggaraan negara? Oke, maka dari itu, dalam video presentasi saya kali ini, kita akan membahas serta memahami terkait dengan permasalahan tersebut. Adapun rincian materi pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, terkait dengan pengertian dan konsep pemerintahan baik secara umum maupun menurut beberapa tokoh. Kemudian yang kedua, ada sistem pembagian kekuasaan negara yang dimana dalam pembahasan ini pun saya juga akan memaparkan terkait dengan macam-macam kekuasaan negara serta pembagian kekuasaan di Indonesia menurut beberapa tokoh. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian pembahasan yang terakhir yang tak kalah penting mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembahasan ini mencakup tentang nilai utama Pancasila dan juga nilai-nilai kelima sila Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Baik teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan konsep pemerintahan secara umum maupun menurut beberapa tokoh. Apa sih yang dimaksud dengan pemerintahan? Secara definisi atau konsep, jika dilihat dari pendekatan segi bahasa, kata pemerintah atau pemerintahan, kedua kata tersebut berasal dari kata perintah, yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata perintah. Yang pertama, adanya keharusan yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Yang kedua, ada dua pihak yang memberikan perintah dan menerima perintah. Yang ketiga, adanya hubungan fungsional antara pemberi dan menerima perintah. Yang keempat, adanya wewenang atau kekuasaan. Para ahli pun ikut berpendapat mengenai makna dari kata pemerintahan. Tokoh-tokoh yang memberikan pengertian pemerintahan tersebut yakni yang pertama, menurut C.F. Strong, yang mengatakan bahwa pemerintahan adalah segala aktivitas badan-badan publik. Adapun menurut Haryanto yang mengatakan bahwa pemerintahan sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi. Kemudian ada juga menurut Bras yang mengartikan pemerintahan sebagai bidang ilmu yang mempelajari teknis ataupun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik. Adapun menurut tokoh Kusnardi yang mengatakan bahwa pemerintahan bisa diartikan sebagai urusan-urusan yang dilakukan oleh sebuah negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan banyaknya arti atau pengertian dari pemerintahan tersebut, dapat kita simpulkan melalui pengertian pemerintahan secara umum, yaitu secara umum merupakan kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya sebuah tujuan negara. Oke teman-teman sekalian, setelah kita memahami terkait dengan pengertian pemerintahan itu sendiri, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya dalam mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Misalnya, presiden, ia membuat sebuah undang-undang atau dapat kita sebut sebagai subjek dari kekuasaan. Akan tetapi, presiden juga harus tunduk kepada undang-undang yang merupakan objek dari kekuasaan tersebut. Adapun pembagian kekuasaan tersebut, menurut John Locke, sistem pemerintahan dibagi menjadi
eksekutif, legislatif, dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, sistem pemerintahan juga dibagi menjadi 3, akan tetapi terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Berikutnya ada kekuasaan eksekutif, yang merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Adapun kekuasaan federatif dan yudikatif yang menjadi suatu titik perbedaan dari pendapat kedua ahli tersebut. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan yang berperan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan yang bertugas untuk mempertahankan undang-undang, termasuk juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Perbedaan mendasar dari dua pendapat tersebut bukan hanya terletak pada kekuasaan yudikatif dan kekuasaan federatif. Montesquieu meletakkan dasar pemisahan antara macam-macam kekuasaan, sedangkan John Locke tidak. Sehingga pada macam-macam kekuasaan menurut Montesquieu tidak ada lembaga negara yang merangkap dua fungsi atau berada di bawah yang lain. Ketiga macam kekuasaan negara berdiri terpisah dengan tujuan yang sama. Montesquieu menyebutnya sebagai pembagian kekuasaan, yang kemudian dikenal dengan sebutan trias politika. Indonesia menganut trias politika, model kekuasaan negara yang banyak dipakai di negara-negara dunia. Trias politika ini diharapkan dapat memperkecil peluang kekuasaan negara yang tidak terbatas dan kesewenangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, kekuasaan Indonesia yang terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal atau antara lembaga sederajat dan vertikal antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami pergeseran setelah amandemen Undang-Undang 1945, yang dimana pada awal sebelum amandemen hanya terdapat legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Akan tetapi setelah amandemen mengalami penambahan kekuasaan, yaitu terdiri dari konstitutif, eksaminatif, dan moneter. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian ada kekuasaan eksaminatif yang merupakan kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan kemudian yang terakhir ada kekuasaan moneter yang berarti kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Baiklah teman-teman sekalian, pembahasan selanjutnya adalah mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Ada dua macam lembaga pemerintahan negara di bawah presiden, yaitu yang pertama, lembaga kementerian yang dipimpin oleh menteri dan lembaga pemerintahan yang non-kementerian, atau dapat kita sebut dengan LPNK. Kita mulai dari lembaga kementerian dulu ya. Lembaga kementerian beserta kategorinya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Yang pertama, ada Kementerian Koordinator yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam kewenangannya. Berikut dia bidang-bidang dari Kementerian Koordinator. Kemudian selanjutnya ada Kementerian Kelompok 1, yang dimana kementerian ini bertugas untuk menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas. Kementerian-kementerian Kelompok 1 meliputi. Selanjutnya ada Kementerian Kelompok 2, merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang NRI 1945. Kementerian ini terdiri dari. Kemudian yang terakhir yaitu ada Kementerian Kelompok 3 yang bertugas untuk mengurusi urusan pemerintahan dalam rangka membentuk manajemen, koordinasi, dan sinkronisasi. Kementerian Kelompok 3 ini terdiri dari. Nah, itu dia teman-teman kategori lembaga kementerian beserta tugas-tugasnya. Adapun kategori untuk lembaga non-kementerian adalah sebagai berikut. Adapun tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga non-kementerian seperti kategori yang saya berikan tadi,
Mereka bertugas persis seperti apa yang dinamakan dengan lembaga mereka. Contohnya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada Perpusnas atau yang sering kita sebut sebagai Perpustakaan Nasional yang tentunya bertugas di bidang perpustakaan. Atau misalnya ANRI, dapat disebut sebagai Arsip Nasional Republik Indonesia yang tentunya bertugas di bidang kearsipan. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya pembahasan terakhir yang akan saya paparkan dan tentunya tidak kalah penting dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama-tama, yang harus kita ketahui adalah apa saja sih nilai-nilai utama dalam Pancasila. Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Yang pertama, ada dimensi spiritual. Dimensi ini mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Yang kedua, ada dimensi kultural. Dimensi ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar bernegara. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi institusional yang mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama. Untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3 nilai utama yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 tersebut harus senantiasa menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. Baik, setelah kita mengetahui tata nilai utama Pancasila, selanjutnya adalah perlu kita ketahui juga bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Pemerintah menjamin setiap warga negara memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Pemerintah tidak memaksa warga negara untuk beragama, akan tetapi mewajibkan memeluk agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam artian, pemerintah melarang adanya ateisme di Indonesia. Keberagaman agama dan kepercayaan serta toleransi antar umat di Indonesia dijamin oleh pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama serta kepercayaan tiap warga negara yang difasilitasi oleh negara. Selain itu, negara berperan sebagai mediator jika terdapat konflik antar agama. Selanjutnya, nilai pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai pada sila kedua ini masih berkaitan dengan nilai pada sila pertama. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang bersifat universal. Universalitas tersebut berkaitan dengan kemerdekaan, hak atas segala bangsa yang dijunjung tinggi. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dimanifestasikan melalui perwujudan keadilan dan peradaban yang aktif. Selanjutnya direalisasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya nilai pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai pada sila ketiga persatuan dan kesatuan bangsa sangat perlu ditanamkan, mengingat Indonesia terdiri dari beragam ras, suku, dan agama. Dengan menerapkan nilai yang terkandung pada sila ketiga ini, masyarakat diharapkan mampu menghilangkan rasa etnotrisme. Selain itu, nilai pada sila ketiga ini mengajarkan setiap warga negara untuk menanamkan rasa cinta tanah air, memupuk rasa nasionalisme, maupun rasa senasib dan sepenanggungan. Sila yang selanjutnya adalah sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan rakyat sebagai pihak terdepan dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini merujuk pada arti bahwa demokrasi secara umum, yakni pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan di Indonesia berada pada permusyawarahan yang dilaksanakan oleh rakyatnya.
Yang terakhir adalah nilai pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara melindungi keadilan dan menjamin kemakmuran bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Salah satunya dengan mengelola seluruh kekayaan alam yang ada. Audio Jungle.